Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum abnai wa banati, santri santriwati pesantren Darun Najah. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah kita bisa bersua meskipun di era yang luar biasa ini, era corona ini, kita hanya bisa bersua melalui media seperti internet yang sama-sama kita lakoni hari ini. Alhamdulillah, tidak mengurangi kesyahduan, tidak mengurangi kesakralan. Apapun medianya, yang terpenting adalah bagaimana sampainya nilai-nilai yang ditanamkan. Karena saya yakin bahwasanya sesuatu jika disampaikan dari hati yang paling dalam, insya Allah akan juga sampai kepada hati para pendengar dan tentu saja akan kembali kepada bicara itu tersebut. Anak-anakku sekalian, hari ini di tanggal 5 Ramadan ini Ustaz ingin menyampaikan sesuatu hal yang sangat penting, karena sudah kita ketahui sama-sama bahwasanya salah satu program yang akan dilaksanakan pada umur Darun Najah ke-60 tahun 2021 nanti, insya Allah Darun Najah akan berumur 60 tahun, adalah program khidmah. Program khidmah, dalam bahasa lain pengabdian. Pengabdian yang luar biasa penting program ini, karena sebenarnya program ini adalah inti dari proses penanaman nilai yang selama ini kita lakukan di Pondok Pesantren Darun Najah. Pengabdian yang sebenarnya sudah seringkali disampaikan, seringkali ditanamkan kepada santri, bahkan tidak hanya ditanamkan tapi juga dicontohkan, diteladankan oleh guru-guru, oleh seluruh elemen pondok, oleh wakif. Darun Najah besar karena keikhlasan para wakifnya, niat soleh para wakifnya. Antum bayangkan, Kiai Haji Abdul Manaf Mukhayyar mewakafkan sebagian besar hartanya untuk Darun Najah, untuk perkembangan Islam, untuk perkembangan pendidikan Islam, dan itu dicontohkan lain oleh wali-wali santri atau masyarakat yang mendengar kisahnya. Akhirnya mereka juga ikut mewakafkan harta bendanya, tenaganya, pikirannya. Yang tidak memiliki harta mungkin mewakafkan tenaganya, guru-guru berjuang, waktunya, pengorbanan mereka. Pikirkan semuanya untuk Darun Najah, untuk santri-santri, untuk pendidikan, untuk perkembangan Islam. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Sirkus virtual, virtuous circle, lingkaran malaikat. Inilah yang disebut dengan lingkaran malaikat. Lingkaran malaikat ini adalah lingkaran kebaikan, menciptakan ripple effect. Lingkaran malaikat yang karena satu kebaikan lainnya menularkan kepada kebaikan-kebaikan orang lain. Contoh saja, beberapa wakif yang menyerahkan seperti tempat kita lah nih, Darun Najah 8. Almarhum Bapak Yusuf Gayo itu yang mewakafkan tanah di Darun Najah 8 ini, di Cidokom ini, ketika ditanya, suatu ketika beliau datang ujuk-ujuk itu tiba-tiba datang ke Darun Najah pusat dengan pakaiannya yang biasa saja, bahkan terkesan lusuh. Beliau datang ke Darun Najah ingin bertemu dengan pimpinannya. Kebetulan waktu itu ada saya, ada Kiai Sofwan, waktu itu masih di Darun Najah pusat. Saya itu, Bapak mau ketemu siapa? Saya mau ketemu dengan pimpinan. Kata, oke, iya silahkan Pak, itu ada di dalam.
Karena melihat bajunya yang biasa saja, yang lusuh ini, pasti saya mikir dalam hati waktu itu, saya benar-benar berpikir, ini pasti paling urusan mau memohon apa. Waktu itu beliau membawa kresek hitam, datang ditemu dengan oleh pimpinan dan Ustaz Sofwan. Waktu itu saya tinggal, karena saya tidak mendengar apa yang disampaikan, tapi kisah yang disampaikan oleh Ustaz Sofwan itu, beliau waktu itu membawa sekarung atau seplastik hitam. Bayangkan, seplastik hitam yang isinya akan diserahkan, diwakafkan kepada Darun Najah. Waktu itu bertanya beliau, Ustaz Sofwan, apa Bapak mau menyumbangkan apa? Alhamdulillah kalau ada yang mau disumbangkan untuk Darun Najah ini. Ternyata beliau menyumbangkan, membuka lembaran-lembaran kertas, dokumen-dokumen berharga terkait dengan tanah di beberapa bidang, tanah di beberapa lokasi. Salah satunya di Cidokom seluas 2,5 hektar, ada yang di Solo di belakang UNS, ada yang di Karangtengah sekitar 8.000 meter. Masya Allah. Kita terkejut waktu itu, pimpinan pengasuh. Loh, Bapak tahu dari mana? Pertanyaannya. Kita belum kenal loh Pak, kok Bapak tiba-tiba percaya dengan Darun Najah ini? Tiba-tiba datang ke pondok membawa surat-surat seperti ini Bapak dari mana tahunya? Kok kenal dengan kita? Apa Bapak percaya? Tahu jawaban beliau. Beliau katakan seperti ini. Saya sudah bertahun-tahun mempelajari beberapa lembaga pendidikan, lembaga pesantren, lembaga sosial yang saya ingin serahkan. Karena niat saya mewakafkan ini sudah lama, Pak. Selama 2 tahun ada saya keliling ke satu pesantren, ke lembaga ini dengan lembaga ini dengan ini. Kadang-kadang saya sholat Jumat di Darun Najah pusat ini, saya bertanya diam-diam. Bertanya kepada anak-anak santri, bertanya kepada guru, bertanya kepada karyawan, bagaimana kisah di sini, bagaimana ini, bagaimana ini. Dan saya insya Allah Pak, yakin bahwa saya ingin menyerahkan ini kepada Darun Najah. Masya Allah. Bayangkan itu. Jadi lingkaran kebaikan yang diciptakan oleh Kiai Haji Abdul Manaf Mukhayyar dengan mewakafkan Darun Najah lahan di Hulu Jambi itu menginspirasi lingkaran-lingkaran lain. Akhirnya datanglah ini. Ada yang datang mendengarnya di Pondok Petir mewakafkan 3 hektar, ada di Pamulang wakafkan lagi, ada di Bandung lagi diwakafkan lagi, di Lampung wakafkan lagi. Ini firtausir, kebaikan-kebaikan melahirkan kebaikan-kebaikan yang lain. Dan itulah esensi dari pengabdian, keikhlasan. Dan inilah yang menjadi kisah kenapa pondok pesantren-pesantren itu menjadi pesantren yang kuat. Itu karena keikhlasan para pendirinya salah satunya. Saya masih ingat waktu itu, Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi. Ketika saya melaporkan ke beliau, Pak Kiai, alhamdulillah saya mengasuh pondok sekarang meskipun tidak besar, kecil. Alhamdulillah santri saya sudah 130. Tahu jawaban beliau waktu itu, beliau masih sehat. Di awal 2010-an, 2010-11. Beliau katakan seperti ini. Masya Allah. Ingatlah. Jika pondokmu maju, itu tanda ikhlasnya wakif. Masya Allah. Keikhlasan itu. Keikhlasan wakif itulah yang akan memperkuat pondok ini. Maka bayangkan, itulah kenapa banyak sekali pondok-pondok besar yang bertahan tidak hanya puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Saya yakin itu karena keikhlasan yang mendasari, menjadi pondasi bagi berkembangnya pondok itu. Dan keikhlasan itu akan menularkan, menginspirasi siapapun yang berada di dalamnya, yang mengikuti. Baik gurunya, santrinya yang datang, mereka berjuang tanpa kenal lelah. Keikhlasan itulah yang akhirnya memberi setruman tinggi bagi siapapun yang ada di pondok itu. Dan itulah bentuk dari bagaimana perjuangan di pondok pesantren menjadi pondasi paling sakral dari 5 jiwa yang ada. Karena 5 jiwa yang ada di pondok pesantren, jiwa keikhlasan, jiwa kesederhanaan, kemandirian,
ukhuwah Islami, kebebasan. Ini semuanya tidak berarti apa-apa tanpa satu jiwa yang pertama tadi, yaitu jiwa keikhlasan. Maka keikhlasan itulah yang harus ditanamkan. Maka pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita meneladani kisah mereka? Bagaimana kita meneladani kisah Rasulullah, bagaimana berjuang dan segala macam dengan ikhlas karena lillahi ta'ala. Inilah yang harus kita ambil pelajaran besarnya. Tidak hanya untuk kehidupan kita, tetapi bagaimana kita bermasyarakat. Itulah pertanyaannya, adalah apa yang kau bisa kontribusikan kepada masyarakat. Pengabdian apa yang akan kau bentuk, kau perjuangkan di dalam masyarakat. Karena ini bukan hanya masalah keikhlasan saja. Hal ini juga sebenarnya bisa dibuktikan di dalam bagaimana melalui rasio-rasio akal. Bagaimana sebuah penelitian itu menemukan bahwa keikhlasan, pengabdian, kemampuan memberi itu sangat berpengaruh kepada kesuksesan jangka panjang seorang anak manusia. Tidak percaya? Coba antum nanti buka, carilah di sini buku yang namanya Take and Give atau Give and Take. Ini tulisannya Adam Grant dari Viking pada tahun 2013. Itu merupakan best book by Amazon, Financial Times, Wall Street Journal, dan ini sudah ada dalam versi bahasa Indonesia. Yang kamu cari nanti, kamu baca itu. Take and Give ini sebenarnya sebuah penelitian dari si Adam Grant tadi. Dia profesor Wharton University, termuda, karena umur 29 atau 31, 21 itu dia sudah mengadakan, sudah mencapai gelar profesornya dengan salah satunya tulisan ini. Tulisan ini luar biasa menariknya karena berkaitan erat dengan apa yang disebut dengan pengabdian tadi. Give tadi. Kemampuan untuk memberi tadi. Coba bayangkan, si Adam Grant ini meneliti hampir sekitar 5 ribuan profesi di Amerika, dari dokter, salesman, pengusaha, politisi, segala macam. Dia survei, mengadakan survei kesuksesan bagi beberapa profesi hampir merata seluruh masyarakat, dan dia membagi manusia kepada 3 kategori. Dalam jenis bagaimana berelasi sosialnya, reciprocity style. Ada manusia-manusia yang berkategori masuk ke dalam taker, giver, yang kedua, yang ketiga adalah matcher. Manusia-manusia berjenis taker adalah mayoritas dunia. 80%, 90% manusia adalah manusia taker berjenis. Ciri-cirinya bagaimana? Selfish, egois mereka. Mereka memikirkan kepentingan diri mereka sendiri. Karena kepentingan diri adalah panglima. They get more than they give. Dia hidup dalam dog eat dog life. Jadi dunia sikut-sikutan. Kalau nggak ngikut, nggak makan mereka. Kalau mereka nggak duluan ngambil, terlambat mereka. Manusia mayoritas, manusia awam. Kamu lihatlah fenomena dunia ini, begitu semuanya. Mereka berebut untuk dirinya, berebut untuk anak cucunya, berebut untuk segala macam yang mereka berpikir untuk dirinya mereka sendiri. Lalu ada jenis kedua, matcher. Matcher ini berhitung jeli, masih lumayan. Mereka masih berpikir kalau saya mengambil segini, saya dapat segini. Kalau mengambil segini, saya dapat segini. Itu matcher yang masih menimbang-nimbang. Tapi ada manusia jenis yang ketiga, namanya giver. Giver itu manusia pemberi. Ciri-cirinya, they give more than they get. Mereka lebih banyak memberi daripada mengambil. Mereka tidak berfokus kepada diri mereka sendiri, tapi mereka berfokus kepada kepentingan orang lain terlebih dahulu. Ketika ada sesuatu yang dibagi, mereka tidak berpikir, oh jangan saya dulu deh, yang lain dulu. Nanti ada yang butuh belum? Kalau ada yang butuh silahkan ambil dulu. Nanti kalau udah sisa boleh saya. Kenikmatan hidup mereka adalah ketika mereka bisa memberi, baik tenaga mereka, pikiran mereka, harta mereka, ilmu mereka kepada orang lain. 3 ini, taker,
Matcher dengan giver ini adalah 3 jenis manusia yang kebanyakan mengisi, tetapi yang paling banyak adalah manusia-manusia berjenis taker. Dan ini tidak mengherankan. Karena apa? Karena memang manusia itu dalam sebuah hadis itu dikatakan, jikalah manusia diberi satu gunung emas, katanya, niscaya ia akan meminta gunung emas yang lainnya. Dan inilah memang ciri-ciri Abdul Butun, maka disebut manusia sebagai Abdul Butun. Manusia yang berpikir karena hawa nafsunya. Dan inilah memang ciri-cirinya tadi. Pertanyaan dalam buku tadi sangat menarik. Pertanyaan besarnya adalah, di antara 3 jenis manusia ini, giver, matcher, takers ini, mana yang paling sukses? High achievers. Mana yang paling sukses? Kamu tahu, ternyata the bottom performance, orang-orang yang banyak mampu mencapai top performing mereka, mengisi jabatan-jabatan tertinggi, kesuksesan tertinggi, kisah-kisah yang sangat menginspirasi, mayoritas didominasi oleh manusia dalam kategori givers. Kok bisa? Padahal mereka tidak banyak mengambil sesuatu. Dan inilah menariknya. Orang-orang berjenis takers dengan matchers akan sukses, tapi dalam jangka pendek. Dia tidak akan terbangun reputasinya dalam jangka yang panjang. Tetapi manusia berjenis givers ini akan menciptakan yang dinamakan dengan ripple effect, spirit of giving tadi. Sukses mereka menghasilkan keberhasilan bagi orang-orang sekitar mereka. Sehingga orang sekitar mereka yang berutang kesuksesan akan bahu-membahu balik mendorong kesuksesan yang lebih besar, baik bagi lembaganya maupun masyarakat. Dan itulah sukses yang disebut dengan hukum Mestakung, hukum semesta mendukung. The more you give, the more you get. Semakin banyak kau memberi, akan semakin banyak kau menerima tadi. Meskipun menerima akan mengambilnya, akan menerimanya mungkin di dalam jangka panjang. Mungkin bahkan tidak di dunia ini, tapi namanya akan dikenal. Dan insya Allah dalam hukum Islam itu kita percaya bahwa amalan-amalan seperti yang dilakukan oleh Kiai Haji Abdul Manaf Mukhayyar tadi, insya Allah akan menjadi amal jariah yang tidak akan putus selamanya. Selama amal jariah itu akan bermanfaat bagi orang lain. Iza mata ibnu Adam in qata amalu illa min thalathin, katanya. Shadaqatin jariyah, waladin yad'ulah, wa ilmin yuntafa'u bih. Ada sedekah jariyah, selama manfaatnya masih mengalir terus dia akan mengalir. Amal atau walad soleh yang mendoakan orang tuanya. Lalu ada juga ilmu yang bermanfaat. Insya Allah ketiganya ini ada semuanya di dalam lingkup pesantren Darun Najah. Dan inilah yang harus kita tiru. Jadi inilah alasan rasio, meskipun sebenarnya amal-amal itu tidak perlu dirasiokan. Kita harus percaya bahwa di setiap amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah ada balasan-balasan, meskipun balasan itu tidak terlihat sekarang. Tetapi insya Allah itu akan kembali kepada diri kita sendiri. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Maka inilah alasan penting kenapa santri harus belajar memberi, dan memberi. Itulah kenapa anak santri harus diuji cobakan lagi bagaimana mengabdi bagi pondoknya, mengabdi bagi agamanya, mengabdi bagi masyarakatnya, mengabdi dimanapun ia berada. Mungkin dikirim ke sini, dikirim ke pondok sana, dikirim ke pelosok negeri di sebelah sana. Semuanya tujuannya adalah untuk membangun mentalitas memberi tadi.
Karena dalam pondok pesantren semangatnya adalah give, 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 never take. Begitu Kiai Hasan Abdullah Sahal dari Gontor mengatakan, give, 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 beri, beri, beri. Jangan pernah berpikir untuk meminta. 1 bagi 1, 0. Kamu memberi 1, menerima 1, dapatnya 1. 1 bagi 1, 1. 0 bagi 1, 0. Kamu tidak memberi, tetapi mengambil, dapatnya 0. Tapi kalau 1 bagi 0, kamu memberi 1 tanpa mengharap apapun, insya Allah hasilnya adalah undefinite, tidak terhingga. Itulah rasio matematis dari matematika keikhlasan, dari matematika bagaimana kita memberi, bagaimana pesantren-pesantren dan perjuangan-perjuangan para ulama membesarkan pondok pesantren, membesarkan pendidikan untuk kepentingan generasi, harus menjadi teladan, harus menjadi inspirasi bagi kita untuk memberi. Maka anak-anakku sekalian, di umur Darul Najah ke-60 tahun ini, itulah kenapa kita memberi satu program khidmah, satu program pengabdian. Karena inilah bentuk pengabdian Darul Najah untuk bangsa ini, yaitu melahirkan santri-santri yang tidak hanya memikirkan diri mereka sendiri, santri-santri yang sanggup memberi dimanapun mereka berada, santri-santri yang sanggup mengorbankan pikiran mereka, tenaga mereka, harta mereka untuk kepentingan orang banyak. Manusia-manusia bermental giver, bermental pemimpin, bermental pejuang yang insya Allah mengangkat kalimatillah, li'ilahi kalimatillah dalam posisinya yang seharusnya. Maka anak-anakku sekalian, inilah pesan dari Ustadz, bagaimana nilai-nilai yang ada di pondok pesantren harus diterapkan tidak hanya di pesantren, tetapi juga kamu sebarkan dimanapun kalian berada, di keluargamu, di masyarakatmu, di lingkunganmu. Dan inilah waktu terbaik di Ramadan ini, di bulan yang penuh barokah ini, kita belajar sedikit demi sedikit bagaimana kita belajar untuk berkorban di rumah, di lingkungan kita, tentu saja dengan cara kita masing-masing. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Al-afu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.